Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang teman-teman pada video presentasi kami dari kelompok 1 yang akan membawakan materi tentang peran, tugas, dan hak guru. Di kelompok 1 terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada Mince Hitam dengan akhiran NPM 41 dan saya Oki Hermawan akhiran NPM 24. Di sini kita ada 6 subjudul ya. Yang pertama ada peran guru, yang kedua ada tugas guru, yang ketiga ada perlindungan hukum dan profesi guru, yang keempat ada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, yang kelima ada perlindungan atas hak kekayaan intelektual atau HAKI, dan yang keenam ada penghargaan guru. Baik, kita langsung masuk pada materi yang pertama, peran guru, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Peran guru. Guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai seorang guru. Di sini dapat diartikan untuk menjadi seorang guru itu tidak sembarang orang bisa menjadi guru ya. Jadi harus orang dengan kemampuan atau keahlian khusus yang bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Di sini ada peran-peran guru ya. Peran-peran guru itu terbagi menjadi 14, yaitu yang pertama guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik merupakan tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik di lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman. Yang kedua ada guru sebagai pengajar. Peranan guru sebagai pengajar atau pembimbing dalam kegiatan belajar mengajar serta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor tersebut dipenuhi, maka pembelajaran peserta didik dapat berjalan dengan baik. Oke, yang berikutnya ada guru sebagai pembimbing. Guru diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Yang berikutnya ada guru sebagai pemimpin. Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan, di mana guru menjadi pemimpin bagi peserta didiknya. Dia akan menjadi seorang imam. Mungkin misalnya seperti itu. Dan yang selanjutnya ada guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru harus mampu menguasai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah pengetahuan, keterampilan, agar pengetahuan dan keterampilannya yang dimilikinya itu tidak ketinggalan zaman. Yang berikutnya ada guru sebagai model dan teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Yang selanjutnya ada guru sebagai anggota masyarakat. Peranan guru sebagai komunikator pembangun masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan di tengah masyarakat. Yang selanjutnya ada guru sebagai administrator.
Guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi di sekolah ya. Baik, yang berikutnya ada guru sebagai penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, juga bagi orang tua. Meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat, dan dalam beberapa hal tidak dapat diharapkan atau berharap untuk menasehati orang lain. Yang berikutnya ada guru sebagai pembaharu atau inovator. Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini dapat misalkan terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dan yang lainnya. Dengan demikian, halnya pengalaman orang tua memiliki arti lebih banyak daripada nenek kita. Mungkin seperti itu ya pemisahannya. Yang selanjutnya ada guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting ya dalam pembelajaran, dan guru pun dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri-ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Yang selanjutnya ada guru sebagai emansipator. Dengan kecerdasannya, guru itu harus mampu memahami potensi peserta didiknya, menghormati setiap insan, dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan budak stagnasi kebudayaan. Guru mengetahui bahwa pengalaman, pengakuan, dan dorongan seringkali membebaskan peserta didik dari self-image yang tidak menyenangkan atau kebodohan dan dari perasaan tertolak atau rendah diri. Yang berikutnya ada guru sebagai evaluator. Evaluator di sini merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaiannya. Yang terakhir ada guru sebagai kulminator. Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal pembelajaran hingga akhir, atau biasanya disebut dengan proses kulminasi ya. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Oke, kita masuk di poin B, tugas guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Dalam konteks ini, guru dimaknai sebagai figur seorang pemimpin, sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didiknya, yang mempunyai kekuasaan fundamental untuk membentuk dan membangun kepribadian peserta didik menjadi seorang manusia yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan kehidupan sosial. Di sini pada Kemendiknas tahun 2000 mengidentifikasikan bahwa tugas utama guru yaitu pertama, tugas guru sebagai pengajar atau instruksional. Guru bertugas merencanakan program pembelajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Yang kedua, ada tugas guru sebagai pendidik atau edukator. Guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Yang ketiga, ada tugas guru sebagai pemimpin atau manajerial. Guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri
peserta didik, dan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang telah dilakukan. Oke, kita langsung lanjut pada poin yang ketiga, perlindungan hukum dan profesi guru. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di situ terdapat pada bab 4 tentang guru, bagian ke-7, ini mencakup tentang perlindungan guru ya. Di sini pada poin 1, 2, dan 3 terdapat penjelasan tentang perlindungan terhadap guru. Di sini pada poin ketiga, perlindungan hukum sebagaimana dimaksud mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lainnya. Di sini juga terdapat bab tentang dosen ya, bagian 7 tentang perlindungan, dan isinya kurang lebih sama dengan bab guru. Oke, kita langsung masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang akan dijelaskan oleh Kak Mince. Mungkin dari Kak Mince dipersilahkan. Oke, terima kasih Oki atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, moral dan kesusilaan. Yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan hakikat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru menyebutkan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan kesehatan dan kesehatan kerja atau K3. Dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Lebih lanjut, pasal 41 menyebutkan guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, birokrasi, atau pihak lain. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perlindungan atas hak dan kekayaan intelektual. Ini ada 3 bagian. Yang pertama, perlindungan hukum. Yang kedua, perlindungan profesi. Dan yang ketiga, hak kekayaan intelektual. Masuk yang pertama, yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya melakukan perlindungan kepada guru Perlindungan hukum adalah upaya melakukan perlindungan kepada guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlindungan hukum tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, birokrasi, atau pihak lain. Yang pertama yaitu tindakan kekerasan, ancaman baik fisik maupun psikologis, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil.
Oke, yang kedua yaitu perlindungan profesi. Perlindungan profesi adalah upaya memberikan perlindungan yang mencangkup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembantasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Oke, pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas secara rinci atau perlindungan profesi dijelaskan, yaitu yang pertama, penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakat. Yang poin B yaitu penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesi dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Yang poin C, penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Yang poin D, pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru yang mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Poin E, penyelenggaraan atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar. Yang poin F, setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan. Yang poin G, setiap guru memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ekspresi, mengembangkan kreativitas, dan melakukan inovasi baru yang dimiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Poin H, setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Yang terakhir yaitu setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman. Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik meliputi substansi, prosedur, instrumen, penilaian, dan keputusan akhir dalam penilaian. Yang ketiga yaitu hak dan kekayaan intelektual atau yang disebut dengan hak ki. Dalam kekayaan intelektual adalah pengakuan atas kekayaan intelektual sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh guru dengan melegitimasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2016. Hak kekayaan industri meliputi, maaf saya ulangi lagi, bagi guru perlindungan hak dapat mencangkup beberapa. Yang pertama, hak cipta atas penulisan buku, hak cipta atas makalah, hak cipta atas karangan ilmiah, hak cipta atas hasil penelitian, hak cipta atas hasil penciptaan, hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta sejenisnya, hak paten dan hak hasil karya teknologi. Oke, sekarang kita masuk ke penghargaan guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menjelaskan tentang penghargaan guru yang menyatakan bahwa pasal 36 ayat 1, guru berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan bertugas di daerah khusus untuk berhak memperoleh penghargaan, sedangkan ayat 2, guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Saya tidak jelaskan satu persatu karena ada beberapa pasal, nanti teman-teman boleh lihat dari makalahnya saja. Sekarang kita ke terlanjut. Seseorang memiliki profesi, guru dapat memotivasi diri dan merasa aman dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat tercapainya tujuan untuk terselenggaranya seluruh proses pembelajaran dengan baik, sehingga kualitas pendidikan serta keseluruhan
kualitas pendidikan peserta didik menjadi lebih baik. Penghargaan menghasilkan dua macam manfaat. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberi informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. Yang kedua yaitu memberikan motivasi. Penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja sehingga membantu personil dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Sebagai tenaga profesi, guru memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu penghargaan, khusus dengan tunjangan dan kesejahteraan dimaksud mencangkup tunjangan profesi, tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, dan masalah tambahan. Khusus dengan jenis-jenis penghargaan itu yang pertama ya jenis-jenis penghargaan dan kesejahteraan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama yaitu penghargaan guru berprestasi. Pemberian penghargaan kepada guru berprestasi dilakukan melalui pemilihan yang ketat secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan atau kabupaten, provinsi maupun nasional. Pemilihan guru berprestasi dimaksud antara lain untuk mendorong atau memotivasi, mendedikasi, loyalitas, dan profesionalisme guru yang diharapkan agar berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi kinerjanya. Yang kedua yaitu penghargaan bagi guru berdedikasi di daerah khusus atau daerah-daerah yang terpencil. Guru yang bertugas di daerah khusus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir ini pemerintah memberikan penghargaan kepada guru yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil. Seperti ambil contoh saja satu, di sini kayak di Merauke yang guru-guru yang di pedalaman itu mereka sangat diperhatikan dari pemerintah. Oke. Yang kita lanjut aja ke materi berikutnya yaitu yang ketiga itu penghargaan tanda kehormatan pendidikan. Sejalan dengan disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru berprestasi dan berdedikasi memiliki hak dan penghargaan sesuai prestasi dan dedikasinya. Penghargaan tersebut diberikan kepada guru pada satuan pendidikan atas dasar pengabdian, kesetiaan pada lembaga, berjasa pada negara, maupun menciptakan karya yang luar biasa. Yang keempat yaitu penghargaan bagi guru yang berhasil dalam pembelajaran. Tujuan lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau lomba sejenis dapat memotivasi guru untuk lebih meningkatkan profesionalismenya, khususnya dalam kemampuan perencanaan, pengajian, penilaian, proses dari hasil pembelajaran atau proses membimbing kepada siswa, dan meningkatkan kebiasaan guru dalam mendokumentasikan hasil kegiatan pengembangan profesinya. Di sini ada keberhasilan guru dalam pembelajaran atau pembelajaran yang poin A, sosialisasi melalui berbagai media antara lain menyusun dan menyebarkan poster yang poin B, penerimaan naskah, yang C, melakukan seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi terhadap materi yang ditulis. Yang kelima yaitu penghargaan guru pemenang Olimpiade. Guru-guru bidang studi yang termasuk dalam skema Olimpiade Sains Nasional atau disebut dengan OSN merupakan salah satu determinan untuk peningkatan mutu proses dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu pembinaan dan pemberdayaan guru berprestasi dan guru berdedikasi.
Guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memimpin peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan, dan kemandirian, sehingga guru andalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi siswa, keluarga, maupun masyarakat. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu penghargaan lainnya. Penghargaan lainnya untuk guru dilakukan melalui proses kerjasama pendidikan antara negara, khususnya bagi mereka yang berprestasi. Kerjasama antara negara ini dilakukan baik di kawasan Asia maupun di kawasan lainnya. Kerjasama antara negara bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antar anggotanya. Melalui kerjasama ini, guru-guru berprestasi yang terpilih diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan singkat bidang keahlian atau teknologi pembelajaran. Pembelajaran, studi kebudayaan, studi banding, dan sejenisnya. Kerjasama ini antara lain telah dilakukan dengan negara-negara Asia dan masih banyak lagi negara-negara yang bekerja sama. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga materi yang sudah dijelaskan ruang ini, semoga kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk demikian video presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada salah-salah atau materi yang belum sempat kami jelaskan, kami mohon maaf. Selamat malam, shalom.